Siapa yang udah pernah ke warung steak? Siapa yang udah pernah makan warung steak? Ada yang pernah makan warung steak? Mau ngisi acara di mana, Tat? Agak, lagi jalan-jalan. Orang kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Walid. Miris ketika melihat Yusuf Mansur yang bersenang-senang dengan bisnisnya yang sedang jaya-jayanya, namun di sisi lain ada orang-orang yang menangis. Ada mereka yang kemudian sampai hari ini belum terselesaikan masalahnya. Apa masalahnya, teman-teman? Ada Hotel City, ada Batubara, ada kemudian Kondote Moyavidi, tabung tanah, umroh merdeka, Paytren, dan yang lain sebagainya, teman-teman. Saya melihat sampai hari ini, sampai detik ini, tidak ada keseriusan atau tidak ada niat, itikat baik dari seorang Yusuf Mansur atau Jam'an Khatib Mansur untuk kemudian menunjukkan sikap bertanggung jawab, teman-teman. Jangankan mengganti rugi uang-uang yang kemudian umat ini menuntut hak mereka, sekedar menemui mereka saja tidak, teman-teman. Saya melihat ada kejanggalan di sini, teman-teman, karena ada banyaknya kemudian orang-orang yang kemudian ditemui oleh Pak Darso, ditemui oleh Pak Zaini Mustafa, diwawancarai oleh mereka. Dari banyaknya orang ini bermuara ke satu nama, yaitu Jam'an Khatib Mansur alias Yusuf Mansur. Yang paling mendasar bagi saya bahwa alasan mereka berinvestasi itu karena nama Yusuf Mansur. Dan sampai hari ini tidak ada klarifikasi dari Yusuf Mansur terkait itu, teman-teman. Dan yang paling anehnya lagi, kenapa setiap korban-korban yang kemudian viral itu duitnya diganti oleh Yusuf Mansur, teman-teman. Artinya kan ini benar-benar janggal gitu. Apakah kemudian harus menunggu korban-korban ini diviralkan baru kemudian diganti? Ataukah pertanyaan berikutnya, memang mereka ini sudah korban sejak awal, lalu kemudian Yusuf Mansur lari dari tanggung jawab hanya karena viral, lalu kemudian Yusuf Mansur mengganti uang mereka gitu. Kan ini walaupun mungkin ya sebagian kemudian di pengadilan itu hasilnya NO alias tidak dimenangkan oleh korban maupun mereka tidak kalah hanya karena kurangnya bukti, tapi sudah cukup bagi saya bahwa ketika ada korban yang kemudian viral digantikan oleh Yusuf Mansur, ini sudah cukup alasan bagi saya, ini sudah cukup menjadi alasan bahwa Yusuf Mansur memang terlibat dalam kasus ini, teman-teman. Yang mirisnya sampai hari ini sama sekali belum tersentuh hukum. Mari kita simak bagaimana kemudian Yusuf Mansur mengunjungi salah satu outlet warung stick and stick yang kemudian dia dengan sumringah dan penuh keceriaan, teman-teman. Yang mana di satu sisi dia pernah mengatakan bahwa dia bergabungnya di warung stick and stick di tahun 2010 tidak lain dan tidak bukan untuk membantu operasional pesantren dan yang lain sebagainya, membantu orang yang membutuhkan intinya. Tapi kenyataannya apa, teman-teman? Sampai hari ini perkembangan warung stick and stick sangat signifikan, namun di sisi lain, baik itu Daku maupun yang lain, itu terbengkalai dan terlantar, teman-teman. Ini kan satu hal yang kemudian berlawanan dengan satu hal yang mana kenyataan ini berlawanan dengan apa yang dikatakan oleh Yusuf Mansur selama ini, teman-teman. Mari kita simak. Jajan favorit warung steak, warung steak and shake. Saya baik-baik saja, alhamdulillah. Jezwar. Kapan main ke Banten lah? Saya tinggalnya di Banten. Siapa yang udah pernah ke warung steak? Siapa namanya? Kenzi? Kenzo? Paytren gimana, Pak Ustaz? Oh, mantap, Paytren. Makasih ya. Kenzi, doyan? Terima kasih. Ya, lihat. Gimana?
steak. Ada pernah makan warung steak? Keras. Warung kok dimakan steaknya itu loh. Bumi. Apa itu? Chicken double. Chicken double Kecil-kecil makanya banyak. original grill steak. Aku original aja deh. Aku original. Coba lagi. Enak banget loh. Yoi. Haha. Ini. Oke. Wagyu. Kum tadi wagyunya pesen berapa? Tat, hati-hati Tat, itu tempatnya halal apa enggak? Waduh, kalau warung steak ini halalan, thayyiban, mubarokan, wasian, kenyangan. Mau ngisi acara di mana Tat? Kagak, lagi jalan-jalan, orang kaya. Sombong banget ya, ditanya mau ngisi acara di mana, kagak, lagi jalan-jalan, orang kaya. Sombong banget lu. Tuh, temuin para korban, tanggung jawab. Di mana tanggung jawabmu, Yusuf Mansur? Nggak usah lah ngomong kayak gitu, mau jalan-jalan orang kaya gitu. Apa lo? Tanggung jawabmu di mana? Temuin tuh para korban gitu. Gantiin duit-duit mereka gitu. Jangan hanya yang viral saja yang lu gantiin. Mari kita bacain komentar dari para netizen, teman-teman. Yusuf Mansur ini sering berseloroh, teman-teman. Sering berseloroh seperti itu gitu. Misalnya seperti tadi yang dia katakan, enggak mau jalan-jalan dulu orang kaya gitu. Tapi di sisi lain, ketika kemudian para korban ini berteriak-teriak, dia diam saja, bungkam 1000 bahasa. Maka kemudian ada yang, ketika ada netizen yang berkata bahwa dia adalah ustadz berkedok, ya saya sepakat-sepakat aja gitu. Karena kelakuan seperti ini gitu loh. Mari kita bacakan komentar para netizen. Usaha si Mansur nggak bakal berkah, nyusup semua. Mansur selalu menghalalkan segala cara dalam nyari cuan. Warung steak and shake di Bekasi sepi, nggak ada yang datang. Ya, kita suarakan terus ya, boykot warung steak and shake ini, teman-teman. Ini bagian dari usaha Yusuf Mansur gitu. Walaupun dia bukan pemilik pertama, tapi dia ada di sana gitu. Aku punya grup dengan 700 anggota. Tiba-tiba si Ucup ada yang masukin karena dia mau jadi anggota dewan waktu zaman Pilpres. Oh, ini dia komentarin waktu itu gitu. Tahu-tahu si Ucup di grup aku bikin broadcast sendiri di grup aku. Dalam kurung kagak tahu malu si Ucup. Tapi aku cek aja broadcast si Ucup nggak pernah aku lihat. Ya memang orang ini seperti ini gitu. Pernah teman-teman lihat video viral potongan, kalau nggak salah di TikTok. Ketika dia lagi di acara Mata Najwa itu, dia di sela-sela acara dia tiba-tiba ngiklanin Paytren. Emang orang ini seperti ini gitu, nggak punya ini. Serukan sebanyak-banyaknya seruan boykot ini melalui YouTube dan TikTok dan media sosial lainnya, please. Ya, serukan boykot warung steak and shake, teman-teman. Saya sudah lama nggak makan produksi Ucup. Bagus. Datengin aja warung-warung si YM itu, pesan yang barbar. Abis itu bilang ke stafnya, kalau nanti suruh potong aja dari duit utang si YM. Lumayan, nggak rugi-rugi amat. Rajin-rajin aja kunjungannya. Tapi di rolling orang-orang yang ngunjungin. Bagus juga. Setuju, ayo para korban, boikot semua usaha si Ucup dan usaha jodi juga. Karena itu modalnya dari menipu para investor dan lain-lain. Boikot semua usaha si Mansur. Ya, setuju, boikot usaha Ucup Mansur. Kuncinya ada di warung steak. Kalau warung steak tumbang, sudah bisa dipastikan si Ucup akan tamat. YM hanya menumpang di tengah jalan di warung steak, tapi itulah resiko warung steak akibat menarik investor garong. Saya teringat akan perkataan Pak Iqbal, bahwa sebagian dari aset-aset Yusuf Mansur itu dikelola Jody Brotoseno. Saya dengar kasus uang 4 miliar yang dibawa Jam'an dari Malaysia, yang ditahan oleh pihak imigrasi di Batam. Saya dengar itu akhirnya diamankan oleh Jody. Mas Iqbal pernah dengar nggak cerita itu? Aduh Pak Darso, kok cuma 4 miliar yang diamankan oleh Jody? Masih kurang banyak. Yang diamankan itu bukan hanya 4 miliar yang dari Malaysia, itu bukan. Hampir dari setengah bisnisnya si Jam'an itu ya Jody juga yang pegang, yang pegang asetnya gitu loh.
Saya tegaskan sekali lagi, siapa Jody Broto Suseno? Bagi teman-teman yang belum tahu, Jody Broto Suseno adalah orang yang kemudian mendirikan atau meneruskan bisnis kuliner warung Steak and Seek. Lalu di tahun 2010, di mana Yusuf Mansur berkata sendiri bahwa di tahun 2010 dia bersama istrinya itu bergabung di warung Steak and Seek. Artinya apa? Hari ini, sepanjang yang saya tahu hari ini, sampai hari ini, yang saya tahu adalah warung Steak and Seek dikelola oleh Jody Broto Suseno dan Yusuf Mansur. Kalau ada investor-investor lainnya saya tidak tahu. Yang jelas di sini sudah jelas Yusuf Mansur mengatakan bahwa di tahun 2010 dia bergabung di warung Steak and Seek, mengelola warung Steak and Seek bersama Jody Broto Suseno, teman-teman. Jangan makan di warung steak karena investornya itu penipu. Kabarkan kepada keluarga dan teman-teman kalian. Betul, teman-teman. Ke warung Steak and Seek, tunjuk, makan, pergi. Ini ajaran Yusuf Mansur, teman-teman. Ada videonya mengatakan begitu. Tunjuk, ambil, pergi. Warung Steak and Seek harus tutup dan disita juga. Penjahat bertopeng Ustadz. Ya, itulah komentar-komentar dari netizen, teman-teman, di mana Yusuf Mansur sering memamerkan bisnis-bisnisnya. Salah satu ini bisnis kuliner. Kalau dulu dia juga sering sepil tentang Paytrend dan segala macam gitu, tapi karena Paytrend mungkin sudah ditutup oleh OJK, Paytrend Asset Management. Lalu sekarang sepanjang yang saya tahu sampai hari ini itu sumber penghasilan dari Yusuf Mansur yang besar, salah satunya itu yang sering diperlihatkan adalah warung Steak and Seek, teman-teman. Makanya kenapa kemudian saya suarakan untuk mari kita sama-sama melakukan perlawanan dengan terhadap Yusuf Mansur, karena sampai hari ini beliau tidak pernah menunjukkan itikat baik untuk kemudian menemui para korban. Maka saya serukan kepada para korban untuk kemudian kita boykot warung Steak and Seek Yusuf Mansur. Saya Khalid Al Walid, see you on the next videos.